Shalom Bapak Ibu Saudara, semua yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung kembali dalam Devotion hari ini bersama Gereja ICC Bandung. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mari teruslah berharap. Saudara, banyak dari kita yang pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan. Sejak kecil, kita masuk sekolah, di hari pertama kita takut untuk menghadapi kelas pertama kita. Setelah itu ada kenaikan kelas, ada penjurusan, masuk kuliah, apakah kita bisa diterima di jurusan yang kita mau. Lalu nanti mau kerja di mana? Setelah itu nanti gimana bisnisnya, omsetnya seperti apa? Kita menikah, kita punya anak, nanti hari tua seperti apa? Kita begitu diliputi oleh ketakutan dalam setiap fase-fase kehidupan kita. Setiap fase-fase kehidupan punya ketakutannya masing-masing. Nah, biasanya kita takut karena kita merasa gelap. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Ibaratkan seperti di dalam goa, kita nggak bisa lihat apa-apa. Nah, good news-nya, firman Tuhan berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya there is enough light, saudara. Ada enough light yang cukup untuk membawa kita kepada langkah-langkah kehidupan di setiap fase-fase kehidupan. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Gideon. Gideon ini merupakan orang yang diutus oleh Tuhan dan berhasil menang dalam memimpin bangsa Israel melawan orang Midian hanya dengan 300 prajurit saja. Nah, kalau mendengar kisah suksesnya Gideon, pasti mungkin di benak kita, oh Gideon ini seorang yang gagah berani, seorang yang mahir dalam perang. Tapi, mari kita lihat sosok seperti apakah Gideon ini. Karakternya Gideon ini seperti apa? Yang pertama, ternyata Gideon ini suka menggerutu, saudara. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 13, saya bacakan. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Yang pertama tadi saya sebutkan, ternyata Gideon ini ya ada menggerutunya juga. Yang kedua, suka cari alasan, saudara. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Suka cari alas-alasan, saudara. Yang ketiga, seolah meragukan Tuhan. Nah, di Hakim-Hakim 6 ayat 14, padahal Tuhan udah berbicara kepada Gideon, aku mengutus kamu. Di Hakim-Hakim 6 ayat 22, malaikat Tuhan juga sudah menghampiri Gideon face to face, tatap muka, saudara. Tapi di ayat yang ke-36, Gideon masih meragukan, dia minta tanda ke Tuhan. Nah, tapi bukankah seringkali kita berlaku seperti itu juga ketika kita sedang dilanda ketakutan? Kita terkadang menggerutu, kita cari-cari alasan, kita rendah diri, kita menyalahkan keadaan, dan seakan kita meragukan Tuhan. Dalam devotion hari ini, kita akan kembali diingatkan untuk bagaimana mengatasi ketakutan supaya kita tidak tenggelam dalam ketakutan itu. Nah, kita masuk kunci mengatasi ketakutan yang pertama, mengandalkan Tuhan. Kita buka Hakim 7 ayat yang ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya.
Saudara, ternyata Tuhan menyuruh Gideon untuk menyeleksi orang Israel dari 20.000 jadi 300 prajurit saja untuk melawan orang Midian. Nah, Alkitab padahal mencatat orang Midian itu banyaknya tidak terhitung. Jadi tidak terhitung banyaknya, sedangkan Gideon cuma dengan 300 prajurit. Nah, kalau kita lihat karakter Gideon sebelumnya, suka menggerutu, suka cari-cari alasan, ternyata di sini Gideon mulai mengandalkan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita udah semestinya mengandalkan Tuhan, apalagi di dalam ketakutan. Artinya memang kita perlu mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, artinya sekalipun kita di dalam ketakutan, kekhawatiran, di dalam tekanan, selalu ada berkat dan campur tangan Tuhan yang tidak situasional, tidak bergantung kepada keadaan sekitar kita. Karena ditulis, seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar, tidak mengalami panas terik, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi berkat orang yang mengandalkan Tuhan berasal dari akarnya, yakni Tuhan Yesus sendiri. Kita semua tahu bahwa hari-hari ini semakin tidak mudah dan lain sebagainya. Jadi tentu kunci pertama dalam menghadapi ketakutan adalah selalu mengandalkan Tuhan. Seperti pohon yang nggak bisa langsung tiba-tiba berakar kuat, langsung tumbuh. Perlu ada proses sampai akhirnya bisa berakar kuat, bisa berdiri kokoh. Demikian kita mau bangun habit mengandalkan Tuhan ini setiap saat, setiap waktu. Poin yang kedua kunci mengatasi ketakutan adalah kita punya mental pemenang, saudara. Kira-kira kalau jadi Gideon, disuruh lawan orang Midian yang nggak terhitung banyaknya dengan 300 prajurit, bagaimana pikiran kita, saudara? Bagaimana pikirannya Gideon saat itu? Perasaan Gideon seperti apa? Padahal disebut tadi suka berdalih ya Gideon di ayat-ayat sebelumnya. Aduh, gimana nih, nggak bisa, paling muda, paling lemah, tapi disuruh melawan orang yang begitu banyak. Nah, sekarang mentalnya ternyata Gideon udah punya mental pemenang. Seringkali di dalam ketakutan, nggak jarang mental kita kalah duluan, kita kalah sebelum berperang. Padahal seharusnya kalau kita udah mengandalkan Tuhan, kita juga punya mental yang kuat. Ada assurance di dalam Tuhan. Kita nggak mudah terombang-ambing keadaan sekitar. Ibaratkan seorang atlet harus punya mental bertanding yang kuat dulu. Kalau enggak nanti ada istilahnya kalah sebelum bertanding. Dalam Mazmur 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. I shall not lack any good things, saudara. Kita nggak akan kekurangan hal-hal baik di dalam Tuhan. Saya percaya selalu akan ada kasih karunia Tuhan yang menyertai setiap langkah kita. Makanya kita juga perlu memperkatakan firman Tuhan supaya iman kita bangkit, supaya mental kita bangkit. Kita nggak kalah sama keadaan. Kita punya mental pemenang. Mindset yang lamanya harus diubah, saudara. Gideon dulu suka berdalih, sekarang berubah, punya mindset pemenang. Dia akhirnya maju berperang dan bisa menang hanya dengan 300 prajurit saja. Nah, yang ketiga, saudara, poin dalam kunci mengatasi ketakutan, mulai dengan apa yang ada padamu. Seringkali dalam ketakutan, kita juga sering gitu ya. Gideon tadi juga menggerutu, berdalih, cari alasan, rendah diri. Mulai panik, kita memandang kelemahan dan kekurangan kita biasanya. Kita seringkali mencari apa yang kita tidak punya. Contohnya, gimana ya kondisi saya begini, saya dilahirkan dengan keadaan seperti ini, dan lain sebagainya. Saudara, mengasihani diri sendiri itu kurang baik, saudara.
Kita mau belajar untuk menerima situasi dan mulai bergerak bersama tuntunan Tuhan. Saudara, ingatkah peristiwa 5 roti 2 ikan? Dalam Matius 14 ayat 19, Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Saudara, Tuhan tidak memandang 5 roti dan 2 ikan sebagai suatu kekurangan. Tetapi Tuhan mengucap syukur dengan apa yang ada. Begitu juga dengan anak kecil yang punya 5 roti 2 ikan tadi, saudara. Dia nggak nanya ke Tuhan, cuma 5 roti 2 ikan. Orangnya banyak, nggak cukup, Tuhan. Tapi Tuhan menaikkan ucapan syukur untuk apa yang ada, 5 roti 2 ikan. Oleh karena itu, saudara, apa yang ada di tanganmu untuk dikerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati dan libatkan Tuhan dalam perkaramu. Jangan selalu menyalahkan keadaan, kondisi, dia lebih enak, punya privilege ini dan itu lain sebagainya. Kita mulai dengan apa yang ada pada diri kita, apa yang kita punya, saudara. Saudara, kita nggak mau kasih makan ketakutan kita terus-menerus, namun kita mau kasih makan iman kita, sehingga kita punya mental yang baik, sehingga kita punya pikiran yang sehat, yang baik, saudara. Saya akan tutup dengan sebuah ayat dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kalau kita punya pilihan untuk memikirkan hal-hal yang baik, kenapa kita memilih untuk memikirkan hal-hal yang tidak baik dan tenggelam dalam ketakutan itu, saudara? Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan, biar apa yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat bagi yang mendengarkan. Tuhan, kami sadar bahwa sebagai manusia, kita lemah, Tuhan. Oleh karena itu kita perlu terus tuntunan Engkau, Tuhan. Dan kami mau mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kami, Tuhan. Engkau yang cabut setiap roh ketakutan dalam diri kami, Tuhan. Sehingga kami punya mental pemenang, iman yang bangkit, Tuhan. Iman yang memenangkan, Tuhan. Sehingga kami tidak terbelenggu dan tenggelam dalam setiap ketakutan kita, Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan. Sembunyikan di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.